Om Swastiastu. Om Awidinamastu Namasidu. Om Sidirastu Tatastu Yanamaswa. Om Anubadrah Kratawiyantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala. Yang terhormat Bapak Iwayan Budita, SE MSI. Yang saya hormati teman-teman Prodi Pendidikan Agama Hindu, umat Hindu dimanapun kalian berada. Puji syukur patutlah kita haturkan kehadapan Ide Sang Yang Widi Wasa, karena atas asung kertawarmudrahanya lah kita masih bisa diberikan kesehatan secara fisik dan mental. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membawakan sepatah dua patah kata pesan umat sedharma yang berbahagia dimanapun umat sedharma berada. Seringkali kita melakukan yang namanya membanten saiban atau ngejur. Sebenarnya apa sih makna dibalik membanten saiban itu? Bagaimana bentuk banten saiban itu? Dan kepada siapa kita mempersembahkan banten saiban itu? Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengangkat judul makna membanten saiban di dalam kehidupan sehari-hari. Membanten saiban merupakan tradisi umat Hindu di Bali dan di Nusantara yang dilakukan setiap hari, baik setelah memasak atau sebelum makan. Membanten saiban juga biasa disebut dengan kiadnya sese, yaitu bentuk kiadnya yang paling sederhana, merupakan bentuk dari realisasi Pancayati. Dikutip dari kitab suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 13, yang memiliki arti, mereka yang sebelum makan dan mempersembahkannya terlebih dahulu akan terlepas dari segala dosa, dibandingkan dengan mereka yang hanya mempersiapkan makanan lezat hanya untuk diri mereka sendiri. Sesungguhnya mereka hanya memakan dosa. Didukung juga oleh kitab suci Saras Camuscaya Mantram 135 yang memiliki arti, usahakanlah kesejahteraan semua makhluk di dunia ini, karena dengan menjaga keselarasan dan kesejahteraan hidup mereka, kita juga ikut serta menjaga alam semesta ini. Yang dikutip dari channel Bali TV oleh Ide Resi Bagawan Semerti Kusuma Wijaya Sebati. Dari kutipan sloka di atas dapat diambil makna bahwa membanten saiban tidak hanya penting untuk dilakukan, tetapi wajib untuk dilakukan. Karena dengan kita melakukan banten saiban merupakan bentuk syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widi Wasa. Dan dengan kita melakukan banten saiban juga untuk menghormati makhluk bawahan atau kutukan yang eksistensinya berada di bawah manusia, dan juga merupakan bentuk ucapan terima kasih kita kepada alam semesta, karena alam telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kehidupan sehari-hari. Apa yang kita dapat dari alam, kita kembalikan pula kepada alam. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih sebenarnya bentuk dari banten saiban? Jadi, umat sedharma dimanapun kalian berada, bentuk dari banten saiban itu sebenarnya sederhana saja, yaitu dari daun pisang yang dipotong persegi empat atau daun palung yang dipotong persegi empat. Untuk isiannya sendiri sudah pasti berisi nasi, jahe,
bawang goreng, garam, atau lauk pauk yang dihasilkan di hari tersebut. Dan jikalau tidak ada seperti sarana yang disebutkan, kita bisa menggunakan nasi dan garam saja. Itu merupakan bentuk dari Banten Saiban yang paling sederhana. Jangan juga kita memakan makanan yang enak seperti nasi beguleng, sate kambing, soto. Kita hanya mempersembahkan nasi dan garam saja pada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Itu capnya pahit mekilin. Nah, perkembangan Banten Saiban ini menimbulkan pertanyaan di kalangan anak muda. Bagaimana beli dengan tiang yang berada di kota yang tidak ada daun pisang atau daun palu? Nah, itu hanya masalah teknis saja. Kita bisa menggunakan kertas minyak atau kertas biasa sebagai alasnya. Yang terpenting adalah ketulusan hati kita mempersembahkan Banten Saiban tersebut. Nah, untuk yang kedua, di mana sih sebenarnya tempat kita untuk mengaturkan Banten Saiban tersebut? Sebenarnya ada 5 tempat terpenting untuk Banten Saiban, yaitu tidak terlepas dari unsur Panca Mahakunda. Menurut Ide Resi Gede Madeku dalam Dharma Wacananya menyebutkan bahwa tempat Banten Saiban itu yang pertama pertiwi atau tanah, biasanya ditempatkan di pintu keluar masuk rumah, di natah, dan di pekarangan rumah. Kemudian apa atau air biasanya diaturkan di tempat-tempat kita menyimpan air seperti di glebah, jeding, galon, dan sumur. Kemudian teja. Teja ini biasa terletak di dapur, tungku, atau kompor. Kemudian bayu. Untuk bayu ini kita bisa mengaturkan Banten Saiban di tempat beras atau di tempat nasi. Karena beras atau nasi merupakan sumber dari tenaga kehidupan kita. Kemudian akasa. Akasa, kita bisa mengaturkan Banten Saiban di tempat-tempat seperti pelangkiran dan pemerajan atau tempat-tempat suci lainnya yang diyakini memiliki nilai spiritual yang tinggi. Tempat untuk melakukan Banten Saiban menurut kitab suci Manawa Dharma Sastra yaitu di pemerajan, di dapur, di jeding, di tempat air, di talenan, batu asahan, atau di saku. Karena menurut Manawa Dharma Sastra, tempat-tempat seperti itu adalah tempat keluarga melakukan himsa karma, baik secara sengaja atau tidak disengaja. Merujuk pada kitab suci Manawa Dharma Sastra, mantra 69-75 menyatakan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan setelah melakukan himsa karma apabila dipersembahkan terlebih dahulu, maka dosa-dosa tersebut akan dihilangkan. Jadi, umat sedharma yang berbahagia, dari kutipan Dharma Wacana ini, saya berharap bahwa umat sedharma jangan lupa untuk melakukan Banten Saiban, yaitu baik setelah memasak atau sebelum makan. Karena Banten Saiban atau Yat Yesese ini adalah bentuk yatnya yang paling sederhana yang kita persembahkan dan merupakan bentuk rasa syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasi beliau, dan juga bentuk terima kasih kepada alam semesta yang telah menyediakan segala sesuatunya yang bisa kita nikmati sehari-hari, dan juga bentuk penghormatan kita kepada para putakala yang berada di bawah eksistensi manusia. Baik, jikalau ada salah kata dalam pengucapan atau pelantunan Dharma Wacana ini,
Saya atas nama Wayan Hardika mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat sedharma dimanapun berada. Akhir kata yang mengucapkan Prabowo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om